Tesnya udah saya kirim. Nah ini yang saya kirim di space, jadi Bapak Ibu untuk analisis sendiri, ini template untuk pembelajaran berbasis nama atau PBL, problem based learning. Mengapa PBL ataupun Bapak Ibu ada yang mau PJBL project, tapi kayaknya kalau di PAI lebih dominan PBL-nya ya. Ya. Kalau ini kan agak sulit ya. Makanya banyak yang di PAI itu lebih PBL. Karena kan kalau masalah lapangan pasti Bapak Ibu memiliki masalah lapangan ya di sekolah masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu, misalkan kalau di sekolah Bapak Ibu ada masalah terkait misalkan ada materi baca tulis Quran, kemampuan siswanya masih rendah, nah Bapak Ibu boleh jadikan itu masalahnya itu kemampuan baca tulis Al-Quran siswa SMA misalnya atau SMP atau SMP masih rendah. Nanti berarti kaitannya dengan judul modul berapa. Kalau di kognitif berarti KB 2 ya. Kalau kaitannya dengan sikap berarti KB 3 emosi ya. Perkembangan emosi kan sikap emosi spiritual kan KB 3. Jadi Bapak Ibu nanti judul modul yang dipakai berarti judul modul di KB 3. Tapi kalau ya KB 2 gitu. Nah ini ada harus apa 3 unsur ini Bapak Ibu. Pertama, identifikasi masalah. Masalahnya apa saja yang ada di kelas itu? Anak belum bisa menulis huruf Arab dengan benar. Siswa belum bisa membaca dengan benar sesuai dengan makhrajul hurufnya. Terus siswa belum bisa lancar membaca Al-Quran gitu ya. Nah itu bisa jadi identifikasi masalahnya yang ditemukan di kelas Bapak Ibu. Nanti penyebabnya apa dituliskan penyebabnya. Nah yang ketiga itu solusinya. Solusinya apa? Misalkan saya gunakan misalkan kalau memang mereka belum bisa baca Quran, dia harus dengan metode apa nih? Misalkan ketemu metode baru dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, tulis di sini. Nanti kaitkan dengan teori yang ada. Teori itu Bapak Ibu boleh mengambil di internet atau di buku-buku atau di modulnya ya, sesuai dengan KB-nya. Nanti tuliskan daftar pusakanya di sini. Teori yang diambil di solusi di bagian 3 tuliskan di sini. Jadi ini untuk analisis materi yang 35% itu Bapak Ibu. Ini besar ya, paling besar poinnya di sini. Saya berharap Bapak Ibu bisa maksimal di materi ini sehingga bisa menambah untuk Bapak Ibu berpeluang besar untuk lulus gitu ya. Ini besar. Jadi ini Bapak Ibu yang penting ada 3 poin ini di PPL itu. Dan di PAI ini sangat memungkinkan. Kalau proyek kan di PAI buat proyek apa gitu, proyek apa ya di PAI hampir di pembelajaran PAI kan jarang ya Bapak Ibu ya kalau untuk proyek. Lebih banyak dengan PBL misalnya. Nah ini aja Bapak Ibu, ini nanti nulisnya Bapak Ibu mau dalam bentuk tabel begini ataupun Bapak Ibu mau seperti biasa, nulisnya tidak apa-apa, yang penting ada 3 komponen ini ya Bapak Ibu ya. Ada identifikasi masalah, penyebabnya apa, solusinya. Nulisnya mau pakai tabel atau tidak nggak masalah ya. Nah ini template untuk PBL yang paling sederhana, jadi sudah kami sederhanakan sehingga tidak perlu membuat modul lengkap. Yang penting ini saja, ini seperti ini sampai nanti daftar referensinya ditulis ya di bawah. Nah ini untuk tugas besok yang analisis materi ya. Silakan Bapak Ibu, ini sebagai pengantar diskusi dari saya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eri. Dan Eri lagi Bu. Ya. Iya, ini Bu untuk KB 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 4 Bu ya. Ya, KB 4 ini ada juga hubungannya dengan tugas yang Ibu berikan di My Space itu ya Bu ya, tentang teknologi analisis. Kalau di modulnya itu tentang 1.0 dan 2.0. Kemudian di tugasnya itu 5.0 gitu. Saya merasa alangkah jauhnya saya ini tertinggal, tidak memahami, jangankan 1,0, 2.0, 5.0 Bu ya, total juga 8.0. Jadi sekarang sudah era digital Bu, era digital itu semuanya sudah era 0 dan 5.0 itu nanti artificial intelligence yang robotik. Kalau ngelihat di video yang ditampilkan tadi yang dari Jepang itu sungguh luar biasa. Jadi memang generasi milenial yang generasi gitu ya, betul. Ada di generasi memang sebentar lagi kan lagi 4.0 ya, tapi artificial yang sudah ke AI jadi sudah memang memanfaatkan kecerdasan buatan yang memang diciptakan oleh manusia yang memang sudah lebih cerdas, lebih canggih dan zaman kita. Jadi memang kita yang bukan kita yang bukan di generasi Z gitu ya, bukan di generasi Alpha, memang harus jungkir balik mengejar kearahan, karena ya mau tak mau kan tidak bisa dihindarkan gitu. Dengan sekarang aja ya di era 4.0 segalanya serba memakai digital, teknologi. Kita saja kan lumayan keteteran ya Bapak Ibu ya, dan di pendidikan pun hampir semuanya kan sekarang menggunakan teknologi gitu ya, bahan ajar tentunya kan yang berbasis gitu ya. Seperti kita sekarang kan lewat LMS ini kan tidak ada ya belajar lewat seperti kita sekarang gitu ya, lewat online, semuanya hanya soft file saja. Kalau dulu kan selalu ada bukti fisik apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita pelajari. Kalau sekarang tidak, semua basisnya ada di dunia maya. Betul-betul kita bekerja di dunia maya, kita dikirimkan lewat dunia maya, sehingga belajar pun memang bisa dilakukan di mana saja. Jadi di bagaimana pembelajaran di sekolah, bagaimana kita bisa mengikuti era yang sekarang. Jadi minimal kita teknologi, misalkan ketika pembelajaran sekali-kali kita menggunakan PowerPoint atau menggunakan, kalau memang memungkinkan, menggunakan video pembelajaran gitu ya, yang sederhana gitu ya, kita tampilkan videonya gitu. Memang kita sedikit demi sedikit ikuti perkembangan zaman selama itu relevan gitu ya dengan pembelajaran yang kita lakukan, karena kita tidak bisa berhindar kan sekarang digital gitu ya, mau tak mau kita pun harus mengikuti perkembangan itu. Jadi Bapak Ibu di sekolah, kalaupun tidak ada internet misalkan, saya yakin kalau fokus sudah ada semua di sekolah ya, walaupun ada terbatas, minimal kita belajarkan siswa melihat video pembelajaran, materi-materi ajar lewat YouTube gitu ya, atau kita gitu ya, minimal itulah yang kita
apa ya, itu perkembangan zaman sekarang walaupun mulai melek, yang pun memahami dunia gadget tidak hanya untuk bermain tapi bisa digunakan untuk belajar itu ya, itu ya bapak. Silahkan yang lainnya. Untuk tugasnya Bapak Ibu paham ini untuk tugas yang besok? Insya Allah, Bu. Yang penting komponennya ini ada semua ya. Ini tiga-tiganya ini wajib ada daftar. Silahkan Bapak Ibu ada masalah apa di kelas. Nah ini bisa disesuaikan dengan modulnya tadi ya. Kalau ada masalah psikomotorik berarti di KB1. Kalau masalahnya di kognitif, rata-rata kebanyakan biasanya kan kognitif atau sikap ya. Kalau kognitif ada di KB2, sikap ada di KB3. Kalau memang Bapak Ibu mau membahas misalkan pengaruh handphone, berarti kan bisa ngambil KB3 dengan KB4-nya. KB4 yang teknologi ya, karena handphone kan teknologi ya, berarti teknologi gitu. Misalkan Bu, di kami anak-anak itu karena kemarin ada tuh yang bertanya, Bu ternyata handphone atau gadget itu membuat anak suka tidak fokus di kelas gitu ya, karena terlalu banyak bermain di gadgetnya. Nah itu bisa misalkan bagaimana meningkatkan fokus anak dalam belajar walaupun mereka pun kenal atau walaupun mereka sebagai pengguna gadget gitu, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan atau meningkatkan fokus belajarnya mereka, karena itu ada masalah biasanya. Anak-anak zaman sekarang memang sulit fokus karena sudah terbiasa dengan gadgetnya ya, terutama bermain di gadgetnya gitu, di handphonenya. Nah itu bisa nanti KB yang berarti 2 KB karena ada sikap kan ya, KB3 dengan KB4. Jadi boleh Bapak Ibu mengambil 1 KB, boleh mengambil 2 KB sesuai dengan masalah yang diambilnya aja. Itu ya Bapak Ibu, silakan. Iya, Bu. Kemudian atau yang lainnya silakan. Jadi, halo, Bu. Ya, halo. Ya Pak, silakan. Jadi kalau kita melihat berkaca kepada KB yang 4, Bu ya, yang berkaitan dengan teknologi, mungkin ini akal-akalan saya sih, Bu ya. Kayaknya ibaratnya kita itu harus memakai teorinya atau metodenya orang-orang yang di bidang kriminal atau misalnya penjahat lah. Jadi untuk menangkap pencuri maka harus menjadi pencuri meskipun bukan pencuri yang beneran, maksudnya hanya sebagai tameng saja. Karena kalau dia berpakaian seragam polisi kalau misalnya atau seragam yang memang orang penegak kebenaran, saya rasa akan sulit. Tapi kalau misalnya dia harus menjadi profesi orang yang bersangkutan, maka akan lebih ini kan. Nah, contohnya kalau misal diterapkan di anak, kalau misal anaknya suka main handphone atau apa, ayo misalnya kawan-kawan kan sekolahnya itu dalam pembelajaran kita harus dengan handphone juga. Misalnya, ayo kalau yang suka main handphone, ayo kita datang sekolah bawa handphone misal. Tapi jangan setiap hari juga kan. Artinya biasanya orang kalau suka dengan handphone, kita ajak dengan yang mereka sukai, kayak sepertinya akan lebih mudah dan lebih meskipun nanti yang kita dapatkan dari hasil yang ingin kita capai itu tidak banyak, setidaknya tapi mereka ada rasa mau dan rasa semangat ya Bu. Mungkin gitu ya Bu ya. Mungkin kalau ada permasalahan misalkan tadi ya yang si Pak Suryan ada permasalahan di minatnya, motivasi belajarnya, ternyata kita lihat faktor penyebabnya mereka memang dominan lebih menyenangi HP misalnya handphonenya, Bapak bisa sebetulnya Bapak bisa, oh iya
kita ajak memakai pembelajaran yang berbasis software ya, atau apa, aplikasi apa gitu. Anaknya bawa handphone, disitulah belajar gitu ya. Kan senang ya, apalagi belajarnya lewat permainan yang ada di handphone. Misalkan, oh kita tanya jawab, tapi tidak tanya jawab biasa, tapi soal-soalnya kita buat permainan di handphone. Atau lewat Google Form biasanya ya. Itu memang akan masuk ke kesenangan siswa kan. Jadi kita masuki dunianya mereka, kita masuk ke dalam dunianya mereka. Nah, tapi kita juga harus masukkan apa yang menjadi tujuan kita. Oh iya, bahwa kita akan membelajarkan mereka juga, tapi lewat apa yang mereka senangi, gitu ya. Kalau untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar, misalkan dalam satu bulan satu kali anak membawa handphonenya untuk belajar di sekolah, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di sekolah, bisa saja Pak itu sudah dapat meningkatkan. Memang beberapa sekolah, terkadang saya pun sama ya, dikasih surat oleh sekolah, Bapak Ibu besok anak-anak membawa handphonenya karena besok pembelajaran lewat handphone gitu. Anak-anak belajar dengan aplikasi tertentu. Nah, nanti ada laporan dari gurunya bahwa hari itu bawa handphone, beberapa mata pelajaran lewat handphone, dan selebihnya untuk hari berikutnya tidak diperkenankan memang membawa handphonenya. Nah, itu ada Pak, biasanya ada ya, ada aturan-aturan yang ditetapkan di sekolah, dan itu memang anaknya akhirnya ada apa ya, jadi sekarang pembelajarannya berbeda gitu. Jadi ada, ketika saya tanya responnya bagaimana belajar di sekolah, tadi belajarnya lumayan sih, nggak jenuh gitu. Karena tadi lewat sambil ini juga permainan-permainan di HP, tapi kita sambil belajar ini loh, ini yang dipelajari. Mungkin kontrol kita ya, memang kita harus kontrol apa saja yang dipelajari. Kalau mereka mengingatnya, berarti kan sebetulnya mereka sambil belajar. Dan tidak semuanya kan yang handphone itu negatif, memang kan tidak semuanya. Kita silaturahmi aja kan bisa kan lewat chatting WA, selama itu untuk silaturahmi kan sangat bagus gitu ya. Jadi memang anakku nanti akan memilih dan bisa memilah gitu. Oh, ternyata HP itu ada sisi positifnya seperti apa, sisi negatifnya seperti apa. Dia pun akan paham nanti akhirnya sisi negatif dan positif dari teknologi gitu. Tapi kalau kita larang, memang sebetulnya kan melarang tanpa ada, anak sekarang itu kan harus ada bukti dan fakta, dalam arti kan hasil risetnya seperti apa sih gitu ya. Anak-anak sekarang kan sebetulnya kenapa tidak boleh ini, buktinya apa gitu. Anak sekarang itu kan lebih kritis, kreatif, mereka ingin ada tidak hasil penelitian itu. Sebetulnya kalau dengan bahasa orang dewasa, ada nggak teori yang mendasari kenapa tidak boleh menggunakan HP gitu. Dan itu teknologi loh, tidak bisa ditolak, itu kan perkembangan teknologi, dan mereka pun harus diajarkan dengan pada zaman mereka gitu. Zaman kita mungkin itu tidak ada, tapi di zaman sekarang justru itu yang ada di zamannya, di zaman kita ya, sekarang zaman teknologi. Makanya plus minus dari penggunaan HP yang harus kita berikan pembelajaran ke siswa kita gitu. Sehingga siswa kita nanti akan menyaring, akan menyeleksi sebetulnya tadi ya, dampak positif dan negatif dari teknologi itu mereka akan tahu. Karena kalau kita larang-larang tidak bisa Bapak Ibu, apalagi dilarang sama sekali tidak boleh megang, sementara teknologi sekarang seperti ini canggihnya gitu ya. Kalau mereka nanti akhirnya akan punya sikap mengambil lewat jalur yang tidak benar, misalkan di belakang kita, maka berbohong gitu ya, atau apa gitu ya, main di tempat teman, ternyata mereka coba-coba juga main HP gitu ya. Mendingan mereka tahu, makanya di sekolah itu belajarkan bagaimana, apalagi anak SMA, bagaimana menggunakan HP dan bagaimana sisi positif dari HP ketika mereka belajar, negatifnya apa mereka akan tahu, sehingga mereka juga nanti akan bisa memilih kapan kita menggunakan HP dan untuk apa HP itu sebetulnya. Karena kalau kita larang sudah tidak bisa, anak sekarang tidak bisa, karena memang zamannya ya,
tidak bisa. Yang penting tadi aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita sinkronkan dengan surat edaran juga ke orang tua, supaya tadi ketika sekolah menggunakan teknologi itu ada aturan yang harus dijaga oleh mereka, dipatuhi oleh mereka. Dan harapan kita tadi, harapannya mereka akan tahu sisi positif dan sisi negatifnya. Itu saja sebetulnya ya. Itu Bapak Ibu. Berikutnya Pak Mujianto. Ya Bu. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini salah satu contoh ini Bu, penggunaan media. Ya. Jujur saja saya tadi coba klik-klik, tapi ternyata ini manfaatnya gini ya. Saya belum tahu loh. Jadi ternyata pas mencet angkat tangan itu berarti Ibu lebih fokus ke saya gitu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan media dalam pembelajaran. Ya Bu ya. Ada di situ. Hanya itu kan ingin tanya, ingin apa kan di situ ya, tidak harus kalau zaman dulu kan saya dulu gitu ya. Tapi kita Iya Bu. Nah, ini salah satu Bu. Iya. Oh, raise hand tadi ya. Saya tidak merhati. Salah satu sampelnya Bu ya. Nah, jadi kembali ke teori pemakaian media pembelajaran dengan teknologi terutama HP untuk di sekolah. Sebenarnya kalau pendapat saya ini ibaratkan pisau bermata dua, atau juga ibaratkan bara yang ada di tangan. Kita lepas, apinya mati, ya kita pegang tangan kita, kalau tidak pandai kita terbakar. Jadi mau tidak mau siap tidak siap kita selaku banyak menguasai yang namanya teknologi pendidikan, terutama jaringan internet. Karena memang kalau kita lihat Bu, memang inilah tupoksi terberat bagi kita selaku pendidik agama Islam. Karena puncak pendidikan moral itu berada di akhlakul karimahnya, ada di kita selaku pendidikan agama Islam, pendidikan Islam, kemudian ada di guru PPKN, itu titik beratnya. Nah, inilah tugas kita yang paling berat untuk mengawal kemajuan teknologi, kemajuan zaman, tapi anak tetap memiliki adab, tetap memiliki moral, tetap bisa membentengi dirinya dengan akhlak sekalipun dalam keadaan apapun. Jadi ibarat kata Ustadz dulu, kalau ikannya itu hidup di laut pun tetap hidup, ya, sekalipun air asin. Tapi kalau ikannya mati, kalau dibuang ke air asin dia jadi ikan asin, kalau dibuang ke sungai dia jadi bangkai ikan. Itu saja Bu. Saya terima kasih Pak Mujianto sharingnya. Ada Bu Handayani? Ya, di sini kalau nggak salah kemarin saya ada membaca jurnal juga, kalau nggak salah di jurnal di KB berapa kemarin udah lupa Bu, ada hadis yang menyebutkan memang kita harus mengajarin anak itu mengikuti era, bukan kita. Berarti kita yang mengikuti era, kita nggak bisa lagi mengajarin anak, kita harus ngikutin yang di era kita masa kecil dulu. Itu nggak nyambung Bu. Jadi kita ikutin masanya mereka. Kalau masa mereka di era abad 21, kita harus ngikutin, artinya kita yang harus mengikuti mereka. Nah, itu Bu, tambahan aja. Terima kasih Pak. Jadi memang betul ya, ajarilah anakmu pada zamannya ya. Ya, itu Bu. Lupa tapi maksudnya. Kadang kita begini, perasaan saya dulu nggak begini, itu zaman kita gitu. Iya, zaman kita. Nah, bukan zaman mereka. Jadi kalau sekarang memang zamannya teknologi, pembelajaran pun ya kita harus memanfaatkan teknologi. Seperti tadi kalau memang memungkinkan anak-anak bisa belajar dengan apa yang ada di mereka, zamannya mereka menggunakan teknologi gitu, ya gunakanlah gitu. Justru mereka akan paham nantinya. Karena kalau kita tutup betul-betul, misalkan tidak boleh sama sekali ini HP, tidak boleh, justru mereka akan tanda tanya kan, mengapa ini tidak boleh, apakah tidak ada sisi positif dari teknologi itu gitu kan. Justru kita buka wawasannya, apalagi kita Bapak Ibu sebagai pengawal akhlakul karimahnya anak-anak ya, bersama guru PKN dan guru-guru yang lain tentunya. Nah, di sini bagaimana kita mengawal tadi, bagaimana
aturan atau adab dalam menggunakan uh, teknologi ini, dalam memanfaatkan teknologi itu saja. Sebetulnya mereka tidak harus dilarang melek teknologi, justru harus kan, mereka harus melek teknologi, jangan seperti kita. Kalau kita tidak melek teknologi wajar, karena kita memang diajar pada zaman yang bukan teknologi, tetapi kita pun berusaha untuk melek teknologi, karena kita berada di institusi pendidikan yang memang harus mengajar anak sesuai dengan umurnya anak gitu ya. Makanya Bapak Ibu di sekolah pemanfaatan teknologi dari sekolah Bapak Ibu gunakan gitu ya. Silahkan pelajaran pun semakin variasi, apalagi ada media ya. Nanti kan ketika nanti akan peer teaching, PPL kan media yang digunakan minimal PowerPoint, video kan ya. Berarti kan kita tuh sudah mulai diajak untuk masuk ke dalam ranah teknologi itu. Bapak Ibu nanti diminta video pembelajarannya, video bahan ajarnya, PowerPoint-nya, itu kan mengajar nanti praktek itu. Memakai PowerPoint, memakai video, itu sudah masuk ke ranah teknologi gitu. Kalau PowerPoint sih bisa ya Bu, tapi kalau Canva masih belajar sekarang, belum semaksimal mungkin menggunakan Canva tersebut kayak gitu Bu. Jadi minimal ya Bu PowerPoint lah, di PowerPoint kan bisa juga tayang videonya gitu kan. Anak-anak sudah mulai oh iya, kalau dulu kan hanya kenalnya dengan papan tulisnya gitu kan, dengan belajar biasa tanpa media pun paling media visual yang konvensional, dari karton kita buat, media apa kita buat. Kalau kita kan kalau sekarang misalkan bagaimana Bapak Ibu menjelaskan kalau ada tentang sejarah misalkan perang Uhud, nah, kita setel aja kan video bagaimana terjadinya perang Uhud, kan ada tuh sekarang banyak videonya kan ya. Ya Bu. Gitu videonya dulu, terus mereka pahami bagaimana perjuang sejarah perang Uhud gitu. Nah, dan anak pun akan paham, oh iya ternyata di video Bapak yang Ibu tayangkan itu kan adanya di YouTube. Biasanya kita kalau YouTube itu hanya game, hanya musik, hanya apa. Oh ternyata ada loh yang begini. Berarti kan mereka ambil sisi positifnya. Oh kita bisa buka nih sejarah-sejarah perjuangan Rasul. Ada perang Uhud, perang Honda gitu ya. Terus nanti juga sekali waktu kita misalkan Al-Quran, Qiraatil Quran kan ada tuh aplikasi Al-Quran yang sudah digital ya. Kita buka di kelas. Nah anak-anak akan paham, oh iya di HP berarti ada nih, bisa buka nih Al-Quran, dimanapun kita bisa baca Quran kan. Zikir sebagai zikirnya, berarti kan itu positif ya, sisi positif kita membawa HP kemana, tapi yang dibuka kan Al-Quran nih. Al-Quran digital, berarti kan dia siswa itu belajar zikir setiap saat dengan HP-nya gitu kan, Al-Qurannya gitu. Jadi ini kan sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, yang hanya terbatas kalau dulu misalkan membaca Al-Quran kita harus cari mushafnya dulu gitu ya, harus ini dulu. Sekarang kan di HP sudah ada aplikasi itu, bisa buka kapanpun gitu ya. Nah kalau kita ajarkan ke anak itu di kelas, justru anak akan paham gitu, oh iya banyak loh ternyata sisi positif, Bapak Ibu guru pun memakai gitu ya. Jadi dia tahu, dan akhirnya nanti kita ini juga kita akan mengambil refleksi dengan siswa, apalagi siswanya sudah siswa-siswa kelas atas, melihat coba nih berarti teknologi yang bisa kita manfaatkan dari sisi positifnya sebagai apa saja mereka akan bisa. Nah itu harapannya nanti ketika mereka menggunakannya di luar sekolah pun mereka punya batasan gitu, bahwa konten-konten apa yang layak mereka tonton ya, layak mereka putar gitu, karena memang Bapak Ibu guru pun mengajarkannya di sekolah bagaimana melihat teknologi dari sisi positif gitu ya. Betul. Bagus ya, bagus betul Bapak Ibu, jadi luar biasa. Nah ini sebetulnya kan buat kita juga pencerahan ya, pencerahan buat kita kan, sambil kita belajar juga gitu ya, bahkan kita belajar dari anak yang lebih melek teknologi ya,
siswa-siswa kita kan lebih melek teknologi, kita sambil belajar juga dengan para siswa. Nah, cuma para siswa juga harus kita ajarkan bagaimana etika dalam memanfaatkan teknologi gitu. Berarti di sini lebih enaknya Bu, kayaknya di anak yang tingkat yang kelas-kelas SMP ke atas ya. Tapi kalau yang untuk tingkat SD karena dia belum bisa berpikir panjang penggunaan teknologi tersebut. Tapi kalau untuk anak tingkat SMA kan kita jelasin aja teknologi itu adalah ilmu yang bisa kamu raih sepuasnya kayak gitu. Nah, jadi kan udah bisa kita jelasin. Tapi kalau untuk ukuran anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin agak susah Bu kita menjadi seorang gurunya karena dia kan masih pemikirannya masih ada di dalam permainan. Belajar putarkan ini aja Bu, murotal. Belajar putarkan murotal. Berarti kan dia nanti di rumah ketika ingin mengulang ya yang diperdengarkan murotalnya gitu. Oh, berarti sistem kayak kita misal ada hafalan ayat ya Bu ya? Iya, hafalan ayat iya, jangan hanya konvensional kita gitu. Memang kan murotalan tuh. Nah, berarti nanti yang selama ini dia hanya mendengarkan musik, minimal dia mendengarkan murotal gitu. Oke, Atau misalnya kalau untuk pengenalan huruf hijaiyah misalnya agar anak itu menghafal, sekarang kan banyak lagu-lagu huruf hijaiyah dari mulai lagu yang Upin Ipin dan lain sebagainya kan. Itu kan bisa kita pertontonkan sekaligus ada audio dan videonya kan gitu. Ya lebih menarik Pak, betul, lebih menarik. Jadi anak akan termotivasi untuk belajar, senang kan, lebih senang kan? Apalagi kalau sudah ada gerakan, sambil gerakannya kan anak-anak kelas bawah kan senang gitu. Dan mereka cenderung akan ngulang nanti di rumah itu biasanya mengulang. Dan yang diputar ya tontonan-tontonan yang kita ajarkan di sekolah gitu. Ini minimal lah mengurangi tontonan yang memang kurang sesuai gitu ya. Jadi minimal ketika kita pertontonan yang begitu, oh iya ya ada hal yang menarik gitu. Di konten-konten digital itu sekarang untuk belajar huruf hijaiyah, nyanyiannya sudah lengkap. Bahkan sholat pun ya, gerakan sholat kayak rukun Islam, rukun iman kan sudah ada nyanyiannya ya. Ya Bu. Mereka senang gitu, mereka senang. Mungkin kalau nyanyiannya selamanya kita terus gitu ya, yang ditonton kan bosan juga, sekali-kali kita setelkan kan videonya gitu, mereka akan senang lah. Apalagi ada tadi visual audio itu kan luar biasa kan, senang jadinya ya. Ya Bu, itu juga mengurangi beban mengeluarkan kata-kata dan suara Bu, untuk saya yang pemalas ini Bu. Lumayan kan? Bukan pemalas Pak, malu. Lumayan kita misalkan ada 10 menit kita bisa jeda kan ngambil suara. Apalagi anak di SMK Bu, itu mereka sangat senang kalau diputarkan video. Misalnya ada materi tentang pernikahan, nah itu kita putarkan tentang pernikahan Bu, senang mereka Bu, betul-betul senang. Terus setelah itu kita menjelaskan masalah pernikahan itu, menarik Bu. Ya daripada dengar cerita dari kita kan gurunya. Iya. Apalagi video nikahnya itu video yang gurunya Bu ya. Memang iya, kalau materi di SMK itu yang paling senang anak-anak. Tapi coba kalau kita suruh ngitung fikih, ngitung bagi waris, udah mulai drop dia. Ini ada Bu, sekarang ada Bu di konten itu ada cara mudah. Ada aplikasi sekarang kan. Sudah ada Bu sekarang materi konten video hampir semua materi kita tinggal kalau kita nggak menggunakan teknologi Bu, kalau kita nggak menggunakan teknologi masih menggunakan papan tulis biasa kan, ngantuk semua anak-anak itu Bu. Kalau yang materi-materi yang sulit dan anak tidak suka, coba aja Bapak Ibu misalkan ketika faraid kan itu lumayan ya, ngitung-ngitung bagi video yang kurban hewan kurban apalagi bagi materi-materi yang sekiranya anak biasanya tidak berminat atau tidak terlalu respect ya, tidak jenazah kayak ini cerita ya kayak sejarah gitu, biasanya kan anak ngantuk kalau diceritakan ya. Ya. Kalau sambil nonton bersama nanti kita tanya isinya apa,
nilai yang diambilnya apa, mereka kan akan lebih memperhatikan gitu. Cuman dulu Nah, kayaknya lama-lama mereka juga kan ngantuk, asik sendiri gitu ya. kita dulu pernah ada pengalaman Bu, apa praktek jenazah kayak yang kata Ibu Eriani. Jadi itu ceritanya praktek mengkafani, coba meskipun tidak pakai kain kafan, tapi praktek mengkafani dan memandikan. Ada satu orang yang jadi apa jenazahnya. Kemudian ternyata yang si jadi jenazah itu tertidur Bu. Kita sudah takut dibangun-bangunin, kok nggak ada gerak gitu kan. Rupanya sekali ini kita goyang-goyang baru dia bangun, ternyata tidur. Yang kawan-kawan sudah pada ketakutan ya. Jenazahnya. Jadi kalau tidak bangun lagi Pak, bahaya itu. Iya Bu. Ada Pak Sidik tadi ya yang raisen ya, Pak Sidik. Iya Pak. Saya ngajar agama di SD itu, Ya. ya sudah beberapa bulan mengajak anak-anak untuk berjamaah. Maksud saya tadi tentang handphone. Saya suruh beberapa anak, bukan semua anak, suruh bawa handphonenya. Maksud saya ada beberapa anak yang sholat semuanya loh Bu. Misalnya kelas 6, jadwal kelas 6, anak kelas 6 itu sholat semua, sholat 2 berjamaah. Ada beberapa anak, maksud saya bawa handphone untuk disuting kemudian diupload ke media sosial agar sekolah lain atau media melihat bahwa ada juga di sekolah dasar yang melaksanakan sholat 2 berjamaah dalam pelajaran sekolah. Akan tetapi kendalanya di sini Bu, orang tua tidak sama sekali untuk memberikan handphonenya kepada anak-anaknya. Jadi kendala bagi saya bagaimana caranya agar orang tua itu juga menyadari dan bagian juga menyadari bahwa apa yang kita bicarakan selama ini tadi, bahwa handphone itu ada sisi positifnya untuk anak. Minta tanggapan dari Ibu gimana Bu? Iya sih. Sebetulnya Pak tinggal tadi koordinasi. Kalau perlu kan biasanya kita surat edaran ya, surat edaran sebagai komunikasi dengan orang tua atau wali gitu. Jadi kita berikan edarannya dan kita menjamin bahwa ketika membawanya ke sekolah itu dipakai untuk belajar Pak. Jadi memang harus ada surat resmi. Biasanya kami diberikan surat resmi dari pihak sekolah ke orang tua gitu ya, untuk membawakan handphone pada hari yang ditentukan kepada anak. Kalau memang itu menjadi kendala, nah Bapak bisa juga Pak angkat sebagai materi tadi, analisis materi ya. Misalkan solusinya apa, solusi yang ditawarkan apa, cari teori-teorinya, misalkan cari yang relevan dengan masalah yang kita angkat, itu bisa Pak. Jadi sebetulnya Pak yang mudah itu koordinasi dengan orang tua itu ya lewat surat resmi yang dari sekolah, dan sekolah memang menjamin untuk belajar gitu. Ketika selesai belajar memang sekolah tidak memperkenankan, jadi misalkan hari berikutnya tidak diperkenankan. Memang kan kita memberitahu untuk kapan itu dipakai, dan itu dipakai untuk pembelajaran apa, itu dijelaskan. Saya yakin kalau orang tua kan biasanya kalau dapat surat resmi sekolah, ada jaminan dari sekolah memang untuk belajar, orang tua pun tidak akan berkeberatan. Yang keberatan itu biasanya kalau misalkan tidak ada apa-apa, tidak ada peraturan, ya pasti orang tua kan ke sekolah mau apa, bawa HP, mau belajar atau main gitu kan. Tapi kalau kita ngasih edaran bahwa di hari itu memang akan memanfaatkan teknologi, ya kita berikan edaran itu.
biasanya kalau surat resmi orang tua kan respect ya, oh iya ada jaminan dari sekolah memang harus membawanya, dan itu hanya khusus untuk hari itu, hari yang ditentukan. Tapi kalau memang itu pun koordinasinya agak sulit, mungkin Bapak Ibu bisa ketika ada komite, melalui perwakilan komite ya, rapat komite sekolah, bahwa memang ada event-event di mana pembelajaran itu menggunakan teknologi dan salah satunya handphone. Nah, itu kapan saja itu bisa lewat juga komite kan. Sekarang ada komite di sekolah ya, lewat komite. Kita bisa masuk lewat komite sebagai perwakilan orang tua, Pak. Jadi surat resminya harus, memang sekolah harus mengeluarkan surat resmi bahwa kalau memang menggunakan pembelajaran yang melibatkan handphone yang memang itu kepemilikannya sebetulnya ada di orang tua wali, walaupun sudah diserahkan ke anaknya, itu kan yang membelikan orang tua ya. Berarti kita kan harus memberikan surat resmi kan kepada orang tua untuk mengizinkan membawanya ke sekolah. Karena orang tua biasanya khawatir gitu, khawatir dipakai main-main, akhirnya tidak belajar. Tapi kalau sekolah sudah menjamin bahwa hari yang ditentukan itu memakai memang untuk pembelajaran, kita ada kesepakatan lewat surat seperti itu, Pak. Lewat komite, Pak, pendekatannya lewat komite, surat resmi dari sekolah dan kita ke komite. Karena komite sebetulnya perwakilan dari orang tua ya, orang tua. Jadi yang memediasi orang tua dengan sekolah. Pendekatannya bisa seperti itu. Atau misalkan kalau memang lingkungan sekolah dan lingkungan anaknya dekat, sebetulnya kita bisa mengundang, kalau kita mengajar misalkan, oh ada anak di kelas kita beberapa orang, sekelasnya tidak terlalu banyak dan jaraknya memang dekat-dekat, kita bisa mengundang orang tua sebelum masuk ke pembelajaran itu. Di awal tahun misalkan di semester ini ada berapa kali menggunakan HP, awal tahunnya kita undang orang tua kita, Pak, ke kelas kita bahwa saya nanti dalam satu semester ini ada 4 kali penggunaan handphone misalkan pada tanggal ini. Nah, orang tua nanti diberitahukan gitu. Sebaiknya memang diberitahukan dari awal, dan itu surat resmi. Jadi itu hanya lisan. Kalau lisan biasanya kan orang tua akan keberatan, tapi surat resmi, dan itu sampaikan juga lewat komite tadi ya. Kita undang, kalau perlu kita undang orang tuanya kalau memang kita akan menggunakan HP yang harus dibawa dari rumah. Karena pertama orang tua kan pasti jaminan keselamatan HP itu terjamin, terjaga dengan baik, terjaga juga dari sisi kehilangan dan segala macam kan, itu ya yang dikhawatirkan orang tua itu. Dan yang terakhir, orang tua itu khawatir tadi dipakai untuk bermain, itu saja. Makanya itu yang harus kita tegaskan ke orang tua, dan memang itu untuk pembelajaran, itu saja, Pak. Kita memang harus dari awal, kalau memang kita mau menggunakan sesuatu yang memang itu perlu izin orang tua, memang harus dari awal sebelum pembelajarannya kita koordinasikan dengan baik dengan pihak orang tua atau wali. Jadi ingat dengan ucapan kepala sekolah, Bu, ternyata seorang guru itu bukan hanya menjadi seorang pengajar anaknya saja, tetapi harus bisa mengajari orang tuanya juga, berarti, Bu ya. Memang kita harus bersinergi dengan orang tua gitu, tidak bisa karena kan apalagi sekarang misalkan ketika anak mau memakai teknologi, karena semua fasilitas itu anak itu kan diberikan oleh orang tua ya. Berarti kan memang kita guru pun harus bersinergi dengan orang tua, dan bagaimana menanamkan pemahaman ke orang tua itu memang itulah guru gitu, itulah pendidik. Jadi bagaimana kita bersinergi dengan orang tua yang sama-sama punya itikat baik kan untuk meningkatkan kemampuan anaknya. Saya yakin kalau memang orang tua sudah paham dengan tujuan kita, insya Allah akan mendukung. Kecuali kalau mereka abu-abu, bingung gitu, tidak ada surat, terus yang diajarkan apa. Tapi kalau kita surat resmi,
apalagi sudah apa yang diajarkan materi ini walaupun garis besarnya misalkan orang tua nggak akan baca kan, yang penting akan ada pelajaran ini memakai ini. Nah ada jaminan itu insya Allah Pak ya. Jadi betul-betul koordinasikan dengan baik dengan orang tua, karena mau tak mau yang namanya barang yang dimiliki oleh anak ya jaminannya kan, karena yang memberikan orang tua pasti ya penjaminnya itu kan ya ada di orang tua, sehingga kita harus koordinasi baik dengan orang tua. Kecuali kalau sekolah sudah ada sarana lab komputernya lengkap, tidak harus anak membawa HP-nya, ada labnya, di labnya sudah tersambung wifi semua, bisa digunakan di situ kan lebih mudah. Tapi kalau sekolah belum seperti itu ya misalkan kita harus membawa anak-anak harus membawa HP-nya, berarti kita ada izin dari orang tua, harus ada izin dari orang tua, itu aja. Ya makasih Bu atas panjang lebar solusinya. Sama-sama. Pak Marsudi tadi ada raise hand juga, Pak. Halo Bu. Ya Pak. Silakan Pak. Apa nih Bu? Pak Marsudi langsung ngomong jak kalau nak nanya. Oh nih. Nah Bu, ada yang ditanyakan Bu. Assalamualaikum Bu, ini saya Bu Sakia mau nanya, mau cerita. Kemarin kan kita nggak connect sinyalnya pakai Every sampai semalam, baru pagi tadi. Terus jadi tugas yang kemarin saya belum ngerjakan. Nah terus ini juga hari ini baterai HP. Hari ini tuh ini baterai HP saya juga masih 8. Mungkin nanti nggak bisa ikut sampai habis. Mati lampu kita Bu, nggak ada sinyal. Oh gitu. Nggak connect sama laptop. Bu Sakia kapan bisa ini, soalnya kalau Bu tes formatif itu sudah tutup Bu. Saya harus buka ulang dan Bu Sakia harus segera mengerjakan. Yang tes formatif sekarang aja, nanti Bu Sakia yang 1-2-nya nyusul, berarti nanti saya bukakan dengan tanggal yang berbeda. Iya. Tapi ini mati lampu, kami nggak ada sinyal. Ini HP juga masih 8 baterainya. Aduh, ini siapa yang Pak Burhan ini apa? Buka apa ya Pak Burhan? Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Pak Burhan. Terima kasih ya Bu. Pak Burhan, matiin share screen-nya itu. Bu Sakia, kalau tes formatif saya lihat tinggal Bu Sakia sendiri lagi. Dan itu sudah tidak bisa dilakukan karena memang sudah di luar jadwal yang KB1, KB2 ya. Iya. Ya, karena sudah lewat jadwalnya. Iya, kemarin itu nggak ada sinyal entry saya sampai pagi tadi, baru saya beli Telkomsel baru ada sinyal. Tapi sekarang kendalanya mati lampu, baterai HP juga ini udah berapa nih, udah hampir mati juga. Ibu kalau ini segera konfirmasi biar saya bukakan ininya. Karena kalau tes formatif kan ada waktunya, berarti Ibu kerjakan yang hari ini aja dulu, yang KB3, KB4. Nanti baru yang KB1, KB2 Bu Sakiah nyusul gitu. Iya, terus ini nanti kalau kami tidak punya PLN, kami nggak ada sinyal, ini gimana Bu? Malam ini masih lampu masih. Ibu lapor aja, Ibu lapor, berarti Ibu besok semuanya, nanti saya bukakan semuanya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Tapi kalau ya, ada Bu harus segera karena besok hari terakhir, dan kalau Ibu semuanya tidak ada, tidak bisa lanjut. Modul berikutnya kan masih tertahan nih yang Ibu ya. Iya. Iya, tinggal Ibu soalnya Bu, yang lainnya sudah masuk kok. Iya. Jadi
saya berharap kalau ibu siapkan saja semua tugasnya, nanti begitu nyala kan tinggal upload, jangan ibu begitu nyala baru mengerjakan. Iya. Jadi begitu sinyal ada baru mengerjakan, jangan. Jadi kita kerjakan dulu kan ya, kayak resume kita kerjakan dulu, analisis kita kerjakan dulu, nanti tinggal uploadnya kan. Begitu ada sinyal tinggal nguploadnya, bukan mengerjakannya di situ, nanti hilang lagi sinyalnya. Jadi kalau memang ada yang kendala sinyal, Bapak Ibu kerjakan saja dulu di Word-nya masing-masing. Nanti begitu sinyal bagus, bisa upload sekaligus kan? Iya. Nah, jadi Ibu jangan ditumpuk, nanti Ibu bertumpuk loh Bu. Makin Iya. numpuk. Yang hari ini tadi sudah, yang kemarin sudah. Terus yang belumnya tuh tugas yang kemarin kan belum dikirim juga Bu, sama apa tadi pretest analisis ya yang belum. Iya. Nah, Tadi pagi saya mau ngerjakan tapi saya nggak bisa bukanya. pokoknya kalau Ibu sudah memungkinkan segera upload. Tapi kalau Ibu belum, berarti Ibu kerjakan dulu aja tugasnya. Iya. Ibu kerjakan dulu semua tugasnya, nanti tinggal uploadnya, proses upload setelah itu. Aduh, habis baterai. Nah. Ya. Jadi karena sekarang serba teknologi, mau tak mau kita juga harus bersinergi dengan teknologi. Seperti ketika lampu menyala, ya udah charger cas itu betul-betul nyolok ke HP ya, atau colok ke laptop kita. Karena begitu mati lampu kan kalau memang masih penuh kan lumayan kan, masih bisa dikerjakan untuk mengerjakan tugasnya, walaupun uploadnya belum. Nanti begitu nyala lagi, wifi bisa bagus, kita tinggal ngupload kan, tidak perlu lama. Jadi kalau Ibu memungkinkan silahkan kerjakan, karena Bu Sakia tes formatif yang 1-2 itu sudah tidak bisa dibuka, pasti tidak bisa dibuka karena jadwalnya habis. Baru nanti saya bukakan dengan jadwal yang berbeda, tanggal yang berbeda gitu ya. Tapi tanggal yang berbeda itu durasinya hanya sampai besok Bu, karena itu tidak bisa settingan di sayanya nggak akan keluar di luar tanggal 8 gitu. Jadi nggak bisa nanti kalau Ibu lewat lagi lewat tanggal 8 itu tidak bisa dibukakan lagi di akun sayanya, karena memang jadwal saya hanya sampai tanggal 8 ya. Karena kita mau tak mau teknologi tadi memang ada keterbatasan di teknologi, tidak bisa disetting, LMS-nya sudah disetting 3 hari ya. 3 hari itu ada memang di akun kita, begitu keluar dari hari itu saya mohon Bapak Ibu kalau yang sinyalnya kurang bagus, silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya dulu ya. Begitu nanti sinyalnya bagus, misalkan malam, silakan upload tugasnya. Jadi nggak apa-apa kalaupun belum bisa sekarang, misalkan ada kendala sinyal, kerjakan saja dulu tugasnya di Word-nya, semuanya simpan dulu. Begitu ada sinyal, silakan nanti upload ya. Bapak Ibu, nanti saya akan berikan contohnya di WA Group saja ya, Pak Suryan ya. Ya. Ya Bu, ditunggu Bu. Mudah-mudahan bisa Ya, membantu Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Berarti kan contoh yang PBL untuk yang PAI ya. Apakah contoh yang PBL untuk PGMI perlu tidak Bapak Ibu? Punya PAI aja Bu. Yang PAI aja, berarti yang PAI ya. Saya ada 2 yang Enggak apa-apa Bu, kalau mau dikirim dua-duanya. Bu, untuk nambah nambah wawasan Bu. Keren sih. Siapa tahu nanti Pak Mujiato mau bikin PTK Bu. Bisa Pak, bisa nyambung dari situ. Ya, boleh. Bisa nyambung. Jadi Boleh Bu, boleh. kalau misalkan tadi meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran ya, solusinya itu kan nanti bisa jadi PTK tuh. Misalkan dengan menggunakan model media interaktif apa gitu, kan itu bisa jadi PTK Pak. Ya, itu Pak Muji. Usahakan Surian tuh lah. yang nanti di ini pun harus, jadi yang sekiranya nanti akan di PTK kan itu akan nyambung Bapak Ibu, betul. PBL itu pembelajaran anak materi itu
kalau Bapak Ibu mau kaitkan nanti untuk ke PTK-nya itu bisa. Karena sudah ada solusinya ya, sudah ada solusinya. Itu kan nanti sebagai solusi yang ditawarkan untuk PTK, masalah PTK. Jadi silahkan ya, silahkan Bapak Ibu bisa nanti kalaupun mau dijadikan PTK silahkan. Teori-teorinya kan teori perkembangan tadi di teori belajarnya sudah di modul kemarin itu kan teori-teorinya bisa digunakan untuk PTK. Jadi kita sudah punya tabungan sebetulnya untuk PTK ke arah mana, solusinya apa ketika kita analisis materi di PTK ya. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Materi kita tentang materi hari ini, dan untuk tugas besok satu tugas lagi ya, yang tadi saya ingatkan lagi itu 35%, bobotnya besar ya, mohon Bapak Ibu maksimalkan. Saya kirimkan ke WA grup bentar, saya kirimkan PPG Patch 3 Batch 3 kelas 22. Ini contoh PBL yang PPK ya, sesuai dengan mapel kita. Iya. Jadi saya sesuaikan. Contoh. Saya sudah PBL. Sudah ada ya Pak, sudah 2 ya Pak, sudah saya kirimkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu. Kan ke grup, silakan. Terima kasih Bu. Belum masuk. Contohnya betul-betul contoh PBL untuk yang PPK, materi kita ya. Belum masuk Bu. Terima kasih banyak. Sudah ada contohnya, silakan kalau Bapak Ibu. Dan itu contoh yang bagus. Saya ambil contoh-contoh yang sudah bagus, sudah sesuai dengan pedoman. Silahkan Bapak Ibu melihat contoh yang ada yang sudah jadi ya, dan Bapak Ibu bisa memodifikasi dan bisa terinspirasi dari contoh yang diberikan ya. Halo Bu, belum masuk Bu. Saya sudah kirim Pak Ke grup PPG Batch 3 kelas 22. Belum masuk Bu. Di WA. Mana HP sih?
Bapak Ibu? Satu, Bu. Sudah satu, Bu, satu. Udah masuk Bu. Ada satu lagi nih. Udah juga Bu. Oh sudah. Ya, udah. Bapak Ibu mungkin itu ya, silahkan bisa diambil contoh. Bapak Ibu silahkan kerjakan. Bagi yang belum KB1, KB2, silahkan dikirimkan harus bahan ajar, diskusi ya. KB3 dan tes formatif sudah saya buka sampai malam ya. Dan Bapak Ibu ya, yang PBL untuk tugas besok. Iya Bu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ada yang kendala, Bapak Ibu bisa melapor terutama terkait dengan waktunya ditentukan ya. Hari sudah tertutup sendiri. Mohon pastikan untuk segera melapor. Dan untuk besok, kalau pas tes akhir modul, karena tes akhir modul itu kan dari pusat, waktunya juga ditentukan. Bapak Ibu segera melapor ketika ada masalah. Karena tes formatif, tes akhir modul pun akan ditutup dan itu oleh sistem pusat. Kami tidak bisa membukanya. Kalau tes formatif kan kami dosen bisa membuka, tapi kalau tes akhir modul itu di pusat. Jadi Bapak Ibu segera melapor ke wali kelas dan helpdesk-nya, tim IT-nya untuk melaporkan misalkan seperti tadi ada kejadian mati lampu, tidak bisa menyelesaikan tes akhir modul gitu ya, segera melapor supaya segera dilaporkan ke panitia nasional dan bisa digunakan kembali untuk akun tertentu ya. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya, silakan selamat melanjutkan kembali. Mudah-mudahan semuanya lancar. Hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan nanti bisa langsung ke Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini di Zoom. Insya Allah kembali ya di lain kesempatan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bu. Sama. Makasih Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu nanti Bu di Jakarta. Amin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa bertemu di UIN ya Bu ya. Tuhan. Ketemu ya insya Allah ya Bapak Ibu. Amin. Halo kawan-kawan semua. Ya. Masih aktif kan ibunya udah live kan?